belum bersuci. Begitu juga makanya kalau dalam hukum fikih itu ada 6 hal yang membuat manusia itu dia bisa berhadas besar. Yang 3 ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan yang 3 ini khusus untuk perempuan. Yang pertama itu adalah inzalul mani, keluarnya air sperma, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah kalau dia kalau dia mati, ini juga termasuk dia harus mandi besar. Ya, termasuk juga mimpi. Nah ini kalau bagi perempuan itu ditambah 3 lagi. Apa yang 3-nya itu? Menstruasi, nifas, dan juga wiladah, itu melahirkan. Ini adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu jadi berhadas besar dan dia wajib mandi. Kalau hadas kecil itu dihilangkan dengan berwudu. Apa saja yang menyebabkan hadas kecil itu? 1, kalau kita bersentuhan laki-laki sama perempuan itu batal wudu kita, maka kita harus wudu lagi, biarpun itu suami istri. Nah itu ya, biar itu suami istri bersentuhan, ini membatalkan wudunya, maka dia harus wudu lagi. Tapi kalau ada penghalangnya, nggak apa-apa. Dipegang ibu, dipegang pakai baju, dipegang begini mah nggak apa-apa. Ya, kecuali mubasyarah. Ya, mubasyarah bersentuhan langsung dengan kulit itu membatalkan wudunya. Kalau kakinya punya wudhu juga. Ya, utang dua-duanya batal. Dua-duanya batal, jadi harus wudu lagi. Ya, terus juga termasuk yang membatalkan wudu kita itu adalah keluar sesuatu dari 2 lubang itu, ya, dari jalan depan dan juga jalan belakang, baik keluarnya dalam bentuk padat, dalam bentuk gas ataupun cair, itu semuanya membatalkan wudu kita. Ternyata ada keluar misalnya, mohon maaf, batu, ya, keluar batu dari jalan depan itu, ini padat nih, ini juga membatalkan wudu kita. Termasuk juga cuman gas doang, aduh Pak Ustadz saya mau cuman sedikit doang, gitu kan misalnya, gitu kan, nggak banyak kok, nggak sampai dut begitu, enggak, cuman pip begitu doang, masa batal begitu? Iya, tetap sedikit ataupun banyak itu membatalkan wudunya, maka dia harus mengambil wudu lagi. Dan yang ketiga juga termasuk yang membatalkan wudu itu adalah murtad. Nah, ya, murtad. Murtad ini bukan artian seumur-umur jadi ustadz, bukan. Masa murtad itu keluar dari agama Islam. Nah ini, iya, termasuk juga, mohon maaf kalau misalnya dia punya penyakit epilepsi, ya, epilepsi, gitu, kejang-kejang, itu juga membatalkan wudunya. Termasuk hilang ingatan, itu juga membatalkan wudu. Hilang, termasuk muntah juga, itu membatalkan wudunya. Ya, ketika dia kumat, gitu kan, itu kan hilang ingatan tuh, ya, hilang ingatan, batal wudunya. Termasuk juga nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pas lagi Jumatan, itu kan dengerin khotbah. Biasanya kalau dengerin khotbah itu adalah obat paling mujarab untuk tidur biasanya. Baru khotibnya baru bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung tidur dia. Nih, biasanya. Enggak, ini mah di sono, di Indonesia ini mah. Di Belanda nggak ada. Di Belanda ini cuma pindahan dari Indonesia ke sini. Nah itu jadi ketika mendengarkan khutbah ini biasanya banyak nih yang ketiduran.
Kalau ketiduran dalam posisi duduknya duduk sila, ya, duduk sila atau duduk tahiyat awal atau duduk istirahat itu tidak membatalkan wudunya selama dia duduknya masih tetap dalam keadaan itu. Karena apa? Ketika dia tidur itu, ini mohon maaf, anusnya ini ketutup rapat. Ya, ini jadi tidak memungkinkan untuk angin itu keluar. Tapi kalau dia tidurnya senderan begitu kan, sambil dengerin khotbah sambil nyender begitu, namanya jider, ngaji sambil nyender, udah gitu jidur, ngaji sambil tidur, udah gitu jilar, pas lagi ngaji keluar ngiler gitu kan. Nah, udah prot begitu misalnya, ini batal sudah, dia harus wudhu lagi sebelum dia sholat. Terutama lagi kalau misalnya walaupun itu dia nggak ngerasa itu keluar, itu misalnya angin itu keluar, itu tetap membatalkan wudhunya kalau dia sudah tidur. Kalau ketidur itu misalnya nggak keluar angin, hanya ketidur gitu, gimana? Ya, kalau duduknya itu dalam keadaan duduk sila, ya, dan juga dalam keadaan duduk di antara dua sujud itu. Jadi mohon maaf, ini kegencet jadi tidak keluar nih anginnya. Nah itu. Ini yang ya duduk yang tidur dalam keadaan duduk seperti ini yang tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya kakinya itu sambil diangkat begitu kan, kayak orang makan di warteg begitu kan. Orang makan di warteg kakinya diangkat begitu kan, begitu. Nah, ini membatalkan wudhunya. Tuh. Maka harus dia angkat atau sucikan kembali dengan toharoh, yaitu dengan cara berwudhu. Termasuk toharoh itu adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Najis itu ada 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Najis mughalladhah ini najis yang bersumber dari anjing dan babi dan keturunannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kolaborasi, kolaborasi ini? Kawin silang antara kambing sama anjing, beranaknya itu hasilnya kambing, maka kambing ini pun haram hukumnya. Karena apa? Karena peranakan dari anjing, walaupun bentuknya kambing. Iya, jadi nggak boleh dimakan. Begitu juga dengan kotorannya, itu juga jadi najis mughalladhah, najis berat. Jadi kita nginjek kotoran anjing, nginjek kotoran babi, menyentuhnya, itu adalah najis mughalladhah. Apalagi ini kalau yang di depan itu pada nuntun itu nuntun itu kan, dituntun tuh, ada kadang 2, kadang 3, sekali nuntun itu. Iya, kalau berantakan begitu kan, berceceran di dulu. Ini apaan sih ini? Pasti coel. Loh, kok ini? Dicoel gitu kan begitu. Ini berarti udah najis nih. Najis mughalladhah nih. Enggak ada kerjaan banget, disangkanya gundu tuh. Kelereng tuh. Disangka kelereng, kok kelereng ini bulat-bulat begini nih. Pas diginiin, loh, kok lembek. Kalau orang Indrawali bilang lembek. Nah, itu lembek. Wah, ini berarti ini sudah kena najis mughalladhah. Harus dihilangkan, disucikan dengan cara mencucinya 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan tanah, dengan pasir. Sekarang kan zaman modern, kenapa sih nggak boleh pakai sabun yang mahal? Nggak bisa, dicuci pakai sabun pun tidak akan bisa menghilangkan najis mughalladhah itu yang sudah terkandung di dalamnya. Itulah hebatnya tanah. Makanya kita itu diciptakan dari tanah. Nih, ibu-ibu nih, dari tanah semuanya nih. Gentong semuanya. Nah, gentong. Ya kan tanah bikin gentong. Oh, susah ya. Tanah mahal lagi di sini ya. Hah? Ya, nggak tanah pakai pasir bisa. Tanah, pasir. Yang di halaman kan ada tuh pasir gitu kan, tanah gitu. Itu aja dicampur gitu, diaduk-aduk, udah. Itu ya. Tadi kan Bapak bilang menstruasi itu nggak boleh ngaji, nggak boleh itu. Tapi bagaimana kalau kita ibu-ibu ini ada perkumpulan ngaji, tapi
misalnya ada teman yang belajar ngaji itu apakah boleh atau enggak atau bagaimana Pak? Katanya kalau Qurannya ada tulisan itu boleh katanya, tapi kalau Quran biasa katanya enggak boleh. Yang mana yang benar? Ya. Jadi kalau kita mau belajar ngaji cukup mendengarkan saja. Itu sudah mendapatkan fadilah sama seperti kita membaca Al-Quran. Jadi pas lagi menstruasi itu ikut ngaji gak apa-apa. Ikut ngaji ngedengerin orang baca Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bacalah ketika kita ada yang baca Al-Quran, maka kita harus mendengarkannya dan juga diam. Dengan diam dan kita mendengarkan, mudah-mudahan la'allakum turhamun, kita pun akan mendapatkan fadilah atau keistimewaan dari mendengarkan itu. Salah satunya pahalanya sama seperti orang yang membaca. Terus juga kita kalau misalnya mengerti maksudnya, kita jadi mengambil ibroh atau pelajaran dari ayat yang dibaca tadi. Nah itu. Iya. Walaupun ada juga yang menyebutkan bahwa terjemahan itu seperti buku biasa, begitu kan? Seperti buku biasa. Tapi amannya sudahlah kita ikut ngaji tapi mendengar saja. Jadilah pendengar yang baik, ya gitu. Ntar kalau sudah suci baru mulai buka lagi, baca lagi. Nah itu, ya, itu. Nah, ini najis mughaladzah. Yang kedua najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini adalah najis yang dihilangkan dengan cara dialirkan air, dicuci, tapi tidak dicuci semuanya. Misalnya celana kita kena najis, lagi jalan-jalan kena kotoran ayam, ya nyeret kena kotoran ayam. Kotoran ayam ini termasuk najis mughaladzah, najis mutawasithah yang harus dicuci. Yang kenanya saja, kenanya misalnya cuma di bawahnya, yang bawahnya aja yang dicuci sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya dan juga rasanya. Ya, najis mutawasithah ada dua, ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Ainiyah itu ada warnanya, ada jelas warnanya hitam, ada baunya dicium, iya masih bau, dan juga ada rasanya, ada warna, ada rasa, ada pokoknya ketika sudah dicuci kok masih juga cuci lagi sampai 3 kali masih ada juga, itu dimakfu, harap maklum, nggak apa-apa. Tapi kalau yang ainiyah, yang hukmiyah, dia tidak tampak, warnanya nggak ada, terus itu bentuknya nggak ada, bau juga nggak ada. Nah maka ini dikira-kirakan cukup dipercikan air seperti halnya najis mukhaffafah itu. Najis mukhaffafah itu adalah air seni bayi, ya, air seni bayi yang dia keluar dari bayi itu yang belum berumur sampai 2 tahun dan belum makan apa-apa, tapi ini bayi laki-laki. Bayi perempuan mah tetap najis mutawasithah. Kalau bayinya perempuan, ibu, ini mah tetap walaupun dia belum 2 tahun, tetap najis mutawasithah, harus dicuci. Iya, walaupun belum makan, cuman minum ASI saja. Kalau perempuan mah tetap mutawasithah, hanya laki-laki. Ya, tetap mutawasithah, harus dicuci, tidak cukup. Kalau laki-laki mah belum makan apa-apa, cuma minum ASI saja, cukup ambil air kuat, dipercikan saja, tidak harus mengalir. Kalau yang mutawasithah itu harus mengalir, gitu, harus mengalir. Nah ini cara menghilangkan atau toharoh dari najis. Jadi toharoh itu ada mandi, ada berwudu, ada menghilangkan najis, dan satu lagi tayamum. Jadi tayamum ini adalah pengganti dari wudu dan mandi di saat tidak ditemukan air. Maka fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, dengan debu yang tidak mengakibatkan sakit kita tambah parah. Nah itu. Tapi kalau di mana-mana kan pasti ada debu, di kendaraan ada debu, di pesawat ada debu. Kita pergi haji misalnya, mau sholat di atas kendaraan, dan tidak perlu mencari kiblat kalau di atas kendaraan. Memang syarat sahnya sholat itu satu,
harus suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis. Yang kedua, dia harus sudah masuk waktu. Yang ketiga, tempatnya juga harus bersih. Yang keempat, dia harus menghadap kiblat. Dan boleh kita tidak menghadap kiblat pada dua keadaan. Di saat kita dalam kendaraan dan juga di saat kita ketakutan. Waduh, di luarnya lagi perang nih, darder. Waduh, ini kita dalam rumah, dalam suatu ruangan, nggak tahu di mana arah kiblat. Kompas tidak ada, maka sholatlah menghadap kemana saja. Fa'aina ma tuwallu fasammallah. Di mana saja kita menghadap, maka itu sudah sah. Tapi kalau kita tahu kiblatnya ke arah sana, maka harus menghadap kiblat. Begitu juga dengan kendaraan. Walaupun kita tahu kiblatnya ke arah belakang sana, nggak usah repot-repot kita balik ke belakang, balik kanan gerak, nggak usah. Sudah menghadap itu saja ke arah bagaimana kita menuju dengan bis atau pesawat tersebut. Nah itu. Jadi bertayamum, fatayamum sa'idan thayyiban, ini adalah sebagai pengganti atau alternatif dari wudhu dan mandi kita di saat tidak ada air. Ketika kita sudah tayamum, belum sholat, ternyata hujan. Batal tayamum kita. Iya, ternyata. Jadi yang membatalkan tayamum, ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Ditambah lagi, kalau kita melihat air, maka batal tayamum kita. Makanya setelah tayamum, terus kita sholat, Allahu Akbar, hujan, teruskan sholatnya, nggak apa-apa. Kalau sudah masuk sholat, jangan dibatalin, lanjutkan sholat tersebut sampai selesai. Tapi karena kita pas habis tayamum kita ngobrol begitu kan, ternyata hujan. Nah, atau airnya nyala, PDAM, wah nyala air, batal sudah wudhunya. Nah itu, tayamum cuma satu kali pemakaian. Ya, cuma satu kali pemakaian habis sholat. Sudah setelah sholat dipakai sholat wajib, sudah nggak boleh lagi dipakai sholat lagi, harus tayamum lagi. Tapi kalau wudhu bedanya, sekali wudhu selama dia masih belum batal, mau sholat berapa rakaat pun itu tetap sah dengan wudhu tersebut. Nah itu. Nah, itu nggak boleh sunat Pak ya. Kalau sunat mesti wudhu lagi. Nah, kalau yang sholat sunnah itu boleh. Tapi kalau sudah dipakai sholat wajib, itu maka sudah habis kadaluarsa, ya, kadaluarsa tayamumnya. Dia kalau pengen sholat sunnah, maka dia harus berwudu, harus tayamum lagi. Tayamum juga enggak gampang, tidak semua anggota wudu yang dibasuh, cuma muka dan tangan saja, ya, muka. Dan juga ingat jangan sampai kita pakai debu yang mustakmal. Begitu juga dengan air itu ada 4. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air mutanajis, juga ada air makruh. Kita ini air teh min ini enakan diminum. Coba saya minum dulu, Bu ya. Tuh, diminum manis tuh. Diminum manis. Gimana puasa kalau ini dipakai wudhu? Enggak boleh. Karena ini walaupun air suci, tapi sudah bercampur dengan zat yang lain, teh dan gula, maka ini disebut dengan air, namanya air mustakmal. Jadi air mustakmal itu ada 2. Yang sudah bekas pakai dan sudah dicampur dengan zat-zat lain yang suci. Itu namanya air mustakmal. Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Aduh Pak Ustadz, saya kan pengen putih, saya kan orang kaya, punya uang banyak, saya pengen mandi susu, boleh nggak? Wah gitu. Saking kayanya dia pengen wudu pakai susu biar putih begitu kan? Nggak boleh. Susu itu buat diminum. Begitu juga kalau air itu sudah kena najis, air yang sedikit, ya, air cuma 1 ember, sudah kecipratan air najis, air kencing misalnya, maka itu tidak boleh dipakai untuk bersuci, ya. Kecuali kalau air itu banyak, 2 kula, airnya ada 2 kula itu kalau ukuran fikih menyebutkan. Itu kalau kita punya kolamnya itu 60 cm, dalamnya 60 cm, lebar 60 cm, airnya luber, itu sudah termasuk 2 kula. Atau kalau ukuran tangan kita 1 hasta, itu dalamnya itu penuh airnya,
itu sudah termasuk 2 kula. Atau kalau dalam hitungan liter itu sekitar kurang lebih 190 liter. Ya, 200 deh. Kalau 200 liter lebih dari itu, dari 200 liter itu, maka itu termasuk sudah air 2 kula. Kemasukan misalnya mohon maaf kecipratan najis, air yang banyak itu tidak berpengaruh. Apalagi air yang banyak ya. Di kolam renang tuh. Mohon maaf, kolam renang itu kan wah banyaklah orang yang udah yang buang-buang itulah habis itu air seninya gitu kan. Kalau memang tidak ada air di rumah, wudhu di kolam renang itu nggak apa-apa gitu, karena itu termasuk air yang banyak ya, air yang turah-turah begitu. Tapi kalau sudah bau jangan ya, dan kayaknya sudah masuk isya ini, jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada kata-kata yang tidak sopan untuk didengarkan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please. Die PC is al ingepakt. Oké. Maar kan ik morgen, hè, is vrijdag. Ja. Wanneer heb je tijd? S'avonds of? Laat met jullie wel. Ik ben ook hier, ook weer in de Salat Jumat. Salat Jumat. Ja, zoals je binnenkort weer. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.